Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sudah begitu dekat dengan desa tempat tinggal Jinhyo. Akan tetapi, betapa terkejutnya Wang Yeqion saat dia baru saja akan memasuki gerbang desa tersebut. Kegembiraan yang awalnya dia rasakan seketika berubah drastis ketika melihat begitu banyak mayat berserakan di dalam desa itu. Para warga telah dibantai oleh orang-orang yang belum diketahui. Tanpa sepatah kata pun, Jinhyo berlari dengan kencang meneriaki kakeknya. Kakek! Kakek! Air matanya dengan cepat membasahi seluruh pipinya yang masih mungil itu. Tidak satupun di antara mereka yang akan menyangka pemandangan pembantaian terhadap warga desa akan menyambut kedatangan mereka hari itu. Jinhyo akhirnya tiba di kediamannya, dan di sana sudah ada sang kakek yang terbaring tak berdaya. Syukurnya, meskipun kondisinya sangat parah, si kakek masih bisa bertahan hidup. Kakek, tenanglah kakek, ucap Jinhyo yang bersyukur karena si kakek masih hidup meskipun dengan luka yang cukup parah. Para keparat itu, mereka keparat itu tidak boleh begini. Suara tua yang lemah terbata-bata dikeluarkan oleh si kakek. Sementara itu, Nam Gongmei yang sedari tadi mengikuti Jinhyo masih diam membisu tanpa sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, kita diperlihatkan si kakek yang saat ini sudah ditangani dan diobati. Selain perban yang menutupi luka sayatan di tubuhnya, terdapat pula jarum akupuntur yang cukup banyak ditancapkan pada tubuh sang kakek. Setelah menyusuri dan melihat keadaan desa, salah satu anggota grup bisnis itu melaporkan kepada Wang Yeqion bahwa hanya ada beberapa orang saja yang selamat. Bahkan kebanyakan dari mereka yang selamat mengalami luka berat. Beruntung di kelas ular ada Yun Reyong yang ahli dalam akupuntur. Sedikit banyaknya kemampuan medis yang dia ketahui sudah lebih dari cukup untuk mengobati kakek Jinhyo dan juga warga desa lainnya. Sang kakek yang sempat pingsan kini pun secara perlahan telah sadar, meskipun dia terlihat bingung karena kehadiran kelas ular. Si kakek yang tiba-tiba saja bangkit dari baringnya sungguh sangat mengagetkan Yun Reyong. Yun Reyong mengatakan kalau dia belum boleh bergerak. Akan tetapi si kakek seakan tidak peduli dengan perkataan dari Yun Reyong. Jinre, ucapnya menyebutkan sebuah nama. Bandit itu menculik cucu perempuanku. Tolong selamatkan dia, pintanya kepada anggota kelas ular. Si kakek menjelaskan bahwa bukan hanya cucunya saja yang diculik. Para bandit itu juga menculik seluruh wanita yang ada di desa ini. Sang kakek sangat berharap jika mereka bisa membantunya menyelamatkan cucu wanitanya serta seluruh warga desa yang diculik. Dia bahkan tidak segan-segan untuk memohon serta bersujud di hadapan asisten Yang Jung-hyuk. Tolong bantu. Tolonglah. Kumohon padamu, tolonglah. Ucapnya memohon yang bahkan mengabaikan rasa sakit dari luka yang ada pada tubuhnya yang kurus dan tua itu. Namun, asisten instruktur Yang Jung-hyuk belum merespon permohonan dari si kakek. Entah apa yang akan dilakukannya. Kakek, ucap Jinhyo yang menghampiri kakeknya. Keduanya menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, dia tidak sanggup melihat kakeknya bersujud seperti itu. Namun di sisi lain, hanya kelas ular saja yang dapat membantu mereka menyelamatkan sang adik untuk saat ini. Pemandangan di hadapannya ini membuat Nam Gongmei menjadi semakin kesal. Dia ingin mengambil sebuah tindakan, namun dia juga sadar akan kemampuan yang dia miliki. Prioritas utama kami sekarang adalah misi pendampingan. Tapi, Guru Kim Yong-dok juga bilang bahwa alasan para faksi berbeda dengan bandit adalah karena mereka menggunakan kekuatan mereka untuk membantu dan melindungi orang-orang. Gumam Nam Gongmei. Hari kini sudah semakin sore. Keputusan harus segera diambil oleh asisten Yang Jung-hyuk. Mereka harus tetap meneruskan pelatihan, namun di samping itu, mengabaikan warga desa adalah hal yang tidak mungkin bagi mereka. Perdebatan tentu saja terjadi di antara mereka, terutama bagi Nam Gongmei yang begitu bersikeras agar mereka mau membantu para warga yang diculik oleh para bandit. Asisten Yang Jung-hyuk sebenarnya juga ingin membantu, namun untuk saat ini prioritas utama mereka adalah misi mereka saat ini. Dia juga berpikir jika bisa saja ini kemungkinan merupakan jebakan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan grup bisnis di sini tanpa pengawasan mereka.
meskipun asisten Yang Jung Hyuk sudah menjelaskan padanya, Nam Gong Mei tetap bersikeras agar bisa membantu mereka. Tetap saja, kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Apa yang kita pelajari di White Academy adalah untuk melindungi orang-orang dengan menggunakan cara yang adil dan bekerja sama, ucap Nam Gong Mei mengutarakan pendapatnya. Dan untuk kali ini, Mo Yongbo juga angkat suara dan mengatakan kalau dia setuju dengan apa yang diutarakan oleh Nam Gong Mei. Tidak hanya Mo Yongbo, Jun Ryeong dan Won Pyu juga menganggukkan kepalanya pertanda mereka semua setuju untuk menyelamatkan warga desa yang diculik. Kalau mereka adalah bandit hutan, kita juga pasti bakalan berhadapan dengan mereka nantinya. Jadi tidak masalah kalau mau melawan mereka sekarang. Mereka bahkan berani melakukan ini di luar teritori mereka. Ini harus dibalas dong. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini, ucap Jegalmi yang terlihat begitu bersemangat untuk menghajar para bandit-bandit ini. Seperti yang dikatakan Jegalmi, cepat atau lambat pada akhirnya mereka akan menghadapi para bandit itu. Wang Yikyun menghampiri asisten Yang Jung Hyuk dan mengatakan kalau dia juga setuju dengan rencana penyelamatan. Dia menyuruh Yang Jung Hyuk untuk tidak khawatir terhadap grup bisnis mereka. Bagaimanapun juga tempat ini sudah tersapu bersih. Jadi menurutnya para bandit tidak akan datang ke tempat ini lagi. Sang asisten hanya bisa diam menatap para muridnya yang memasang wajah-wajah serius menatap dirinya. Lalu sesaat kemudian terlihat senyum tipis dari bibir sang asisten. Dia bergumam di benaknya. Tampaknya mereka sudah menetapkan pikiran mereka. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan menyelamatkan para penduduk desa, ucap asisten Yang Jung Hyuk pada murid-muridnya. Dia lalu membagi tim menjadi dua bagian. Nam Gong Mei menjadi begitu bersemangat. Dia begitu percaya diri pasti akan menyelamatkan warga desa yang telah diculik. Tim penyelamat mencangkup Mo Yongbo, Won Pyu, dan juga Jegalmi serta aku. Jun Ryeong dan Nam Gong Mei akan tetap di sini menjaga para pedagang, ucap asisten Yang Jung Hyuk, dan tentu saja pembagian tim tersebut membuat Nam Gong Mei seketika cemberut. Instruktur? Sebentar. Aku, ucap Nam Gong Mei yang ingin melayangkan protesnya. Saat dia hendak melanjutkan perkataannya, asisten Yang Jung Hyuk tiba-tiba menyodorkan sebuah suar pada Nam Gong Mei. Ini adalah suar. Kalau terjadi sesuatu ketika menjaga tempat ini, tembak suaranya ke udara. Jangan melarikan diri, ucap asisten dengan tegas kepada Nam Gong Mei. Tapi instruktur, aku juga ingin bergabung dengan... Tidak, kau tak akan membantu sama sekali walaupun ikut. Celah Jegalmi yang langsung memotong dan menegaskan jika Nam Gong Mei ikut, dia sama sekali tidak akan membantu, ucapnya. Nam Gong Mei hanya bisa terdiam tertunduk. Meskipun dia bersikeras untuk ikut, namun dia juga sadar dengan kemampuan yang dia miliki. Dia benar sih, tapi meski aku mencoba membantu, aku tidak bisa menggunakan ki. Jadi penyelamatannya bisa tertunda gara-gara aku, gumam Nam Gong Mei. Setelah merenung sejenak, akhirnya Nam Gong Mei pun menurunkan egonya dan mengikuti semua pengaturan asisten Yang Jung Hyuk. Tolong selamatkan mereka, ucapnya dengan berat kepada teman-temannya. Tidak lama setelah semuanya setuju dengan pembagian tim tersebut, asisten Yang Jung Hyuk, Mo Yongbo, Jegalmi, serta Won Pyu langsung bergegas mengejar para bandit. Instruktur Yang Jung Hyuk memerintahkan mereka untuk mempercepat langkah mereka dan terus bergerak maju. Namun tentu saja perjalanan mereka tidak akan semulus yang diperkirakan. Beruntungnya, Mo Yongbo yang berada pada posisi terdepan memiliki refleks yang sangat baik. Setelah menghindari serangan yang tiba-tiba itu, Mo Yongbo langsung melompat ke depan untuk memperlebar jarak dengan bandit tersebut. Apa mereka menunggu untuk menyerang kami secara mendadak? Gumam Mo Yongbo. Saat ini tim penyelamat yang dipimpin oleh instruktur Yang Jung Hyuk telah dikepung oleh para bandit gunung yang menyergap mereka. Tidak ada kepanikan maupun rasa takut yang tergambar dari wajah instruktur. Bagaimanapun, dia merupakan salah satu dari anggota skuadron merah. Sesuai dengan yang diarahkan oleh guru Kim Yeon-dok, instruktur Yang Jung Hyuk hanya akan mengamati para murid yang dia bawa untuk melawan para bandit gunung. Hahaha, bocah. Ngapain kalian mengikuti kami? Ucap para bandit yang meremehkan para murid. Waktunya memberikan mereka pelajaran, gumam Mo Yongbo. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Mo Yongbo mengalirkan energi ki-nya ke seluruh tubuhnya dan juga memfokuskannya pada pedangnya. Tim penyelamat yang dipimpin oleh instruktur Yang Jung Hyuk kini telah dikepung oleh para bandit gunung. Kedua kelompok ini bersiap untuk saling bertarung. Salah satu bandit yang sebelumnya menyerang Mo Yongbo tidak menyangka jika dia bisa menggunakan ki di usia yang semuda itu. Mo Yongbo yang sudah bersiap dengan ki-nya langsung menerjang ke depan untuk menyerang bandit tersebut. Dengan cepat, Mo Yongbo sudah berada di hadapannya. Meskipun dia cukup kaget, namun dia masih sempat untuk menangkis serangan dari Mo Yongbo.
Karena pedang yang dia gunakan saat ini bukanlah pedang terbaik yang selama ini dia gunakan, tentu saja kualitas pedang itu tidaklah cukup baik dan dengan mudahnya dapat hancur. Bandit yang menyadari bahwa pedang yang digunakan oleh Moyombo sebenarnya hanyalah pedang ronsokan tentu membuatnya senang dan langsung melancarkan serangan balik. Moyombo melompat ke udara dan dengan mudah menghindari ayunan kapak dari bandit ini. Dia berputar di udara dan bersiap dengan tendangannya. Tendangan yang cukup keras mendarat tepat di wajah bandit itu. Meskipun terkena tendangan telak dari Moyombo, sang bandit masih bisa mempertahankan posisinya meskipun dia terseret beberapa langkah ke belakang. Pedang ini hancur karena tidak bisa menahan kekuatanku, gumam Moyombo yang menyadari alasan mengapa pedang yang digunakan dapat hancur dengan mudahnya. Sial, aku takut dengan bocah ini, padahal dia bukanlah apa-apa, ucap si bandit yang saat ini begitu kesal karena serangan Moyombo barusan. Moyombo kembali menarik satu pedang lagi dari punggungnya. Dia terus berpikir bagaimana caranya dia dapat bertarung dengan baik jika dia hanya menggunakan pedang yang seperti ini. Bandit-bandit yang lain tentu tidak tinggal diam. Mereka juga menyerang para murid kelas ular lainnya di waktu yang bersamaan. Kedua bandit itu berlari menuju arah Jegalmi. Dua pedang yang diarahkan semakin mendekatinya. Namun, Jegalmi masih berdiri di tempatnya dan mencoba sebuah skill menggunakan seruling yang diberikan oleh sang guru. Di saat kedua bandit tersebut sudah cukup dekat dengan Jegalmi, hempasan angin yang cukup kuat menerjang kedua bandit tersebut. Hempasan angin yang tiba-tiba itu tidak bisa dihindari oleh kedua bandit dan membuat mereka terseret mundur setengah langkah ke belakang. Tapi reaksi yang ditunjukkan oleh Jegalmi tidaklah terlihat baik. Dia menyadari ada yang salah dengan teknik yang dia gunakan untuk menyerang para bandit. Begitu pula dengan kedua bandit yang sebelumnya menyerang Jegalmi. Mereka dibuat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi karena mereka sama sekali tidak mendapati tubuh mereka yang terluka oleh serangan Jegalmi barusan. Salah satu bandit itu akhirnya menyadari bahwa serangan suara yang dilancarkan oleh Jegalmi melalui seruling yang dia gunakan bukanlah serangan yang kuat dan sebaliknya sangatlah lemah. Jegalmi hanya bisa mengumpat dirinya sendiri. Andaikan dia bisa mengendalikan kekuatan ini dengan bebas, pasti dia bisa bertarung dengan lebih baik. Aku tidak bisa belajar Yin Yang dalam 2 hari. Untuk sekarang, aku cuma bisa mendorong mereka menjauh, gumam Jegalmi. Seorang bandit melompat langsung mengayunkan kapaknya ke kepala Wonpyo. Baiknya dia memiliki refleks yang tidak kalah dari Moyombo dan dapat menahan serangan kapak itu. Namun sama halnya dengan Moyombo dan juga Jegalmi, Wonpyo juga tidak bisa melakukan pertarungan yang baik karena terkendala dengan senjata yang dia gunakan. Nasib baiknya, Wonpyo masih sempat untuk membelokkan kapak dari bandit itu meskipun nunchaku miliknya terlepas. Wonpyo berhasil menghindari dengan cukup baik. Dan setelah itu, dia langsung melompat untuk memperjauh jaraknya dengan bandit yang menyerangnya. Dia memberitahu rekannya yang lain kalau dia tidak bisa menggunakan senjatanya dengan baik karena aliran ki-nya terpotong. Sedikit informasi, mungkin saja alasan Wonpyo tidak bisa menggunakan senjatanya dengan baik karena nunchaku terpisah satu sama lain dan hanya dihubungkan melalui rantai. Tidak seperti sebuah tongkat yang memang hanya satu kesatuan yang tidak akan mempengaruhi aliran ki yang diedarkan. Baik Moyombo, Jegalmi maupun Wonpyo saat ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Semua senjata yang diberikan kepada mereka bukanlah sesuatu yang mampu mereka gunakan dengan baik di waktu yang cepat. Mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan sang guru memberikan mereka senjata yang tidak cocok sama sekali kepada mereka. Sang narator mengajak kita kembali ke desa dan sejenak meninggalkan pertarungan antara tim penyelamat dan para bandit gunung, di mana para pedagang saat ini saling bekerja sama untuk merapikan barang mereka agar dapat beristirahat setelah tim penyelamat kembali. Namun ada satu orang yang hanya duduk diam dan melamun. Yah, tidak salah lagi, Nam Gong Mai. Saat ini dia hanya diam dan memegang erat suara yang diberikan oleh instruktur Yan Jung Hyuk sebelumnya. Kami tidak dimasukkan ke tim penyelamat, tapi misi kami sebenarnya adalah mendampingi grup pedagang ini. Kemungkinan bandit menyerang desa ini lagi kecil sih, tapi kami harus bersiap-siap untuk skenario yang terburuk, gumam Nam Gong Mai. Nam Gong Mai tetap mencoba berpikir positif untuk saat ini. Bagaimanapun, tugas yang diberikan padanya tentu penuh dengan pertimbangan. Nam Gong Mai yang melihat Jinhyo seorang diri berdiri di depan kediamannya lalu menghampirinya. Tidak lama kemudian, Yu Reong keluar dari rumah Jinhyo dengan kondisi yang cukup melelahkan namun sedikit lega karena kakek Jinhyo akhirnya kembali tidur. Yu Reong mencoba menenangkan Jinhyo yang memang sedari awal begitu khawatir dengan kondisi kakeknya itu. Yu Reong mengatakan seharusnya kakeknya Jinhyo baik-baik saja setelah ini. Jinhyo membungkukkan badannya untuk berterima kasih kepada Yu Reong.
Dia begitu berterima kasih telah merawat sang kakek. Nam Gong Mei pun tidak lepas dari rasa syukur setelah mengetahui kondisi sang kakek yang mulai membaik. Dia mengatakan kepada Yu Reong dan juga Jin Hyo kalau dia akan memeriksa pinggiran desa terlebih dahulu dan akan segera kembali. Kak, aku akan ikut denganmu, pinta Jin Hyo pada Nam Gong Mei. Meskipun itu sedikit membuatnya kaget, namun Nam Gong Mei sama sekali tidak mempermasalahkannya. Nam Gong Mei dan Jin Hyo mulai menyelusuri beberapa titik di desa ini. Tentu saja dengan sedikit perbincangan di antara keduanya. Nam Gong Mei menanyakan apakah memang bandit sering muncul di dekat sini. Jin Hyo mengatakan kalau markas bandit yang terdekat sebenarnya berada sangat jauh dari desa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyerang desa ini sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya desa Jin Hyo diserang oleh para bandit. Nam Gong Mei dibuat semakin bertanya-tanya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Jin Hyo, lalu untuk alasan apa para bandit datang ke desa ini dan mendadak menyerang? Pasti ada yang berbeda dari biasanya, gumam Nam Gong Mei sembari melirik ke arah para mayat yang jadi korban pembantaian para bandit. Saat memperhatikan semua korban, Nam Gong Mei menyadari ada yang tidak beres di antara banyaknya mayat itu. Dia melihat ada satu mayat di mana di sebelahnya terdapat sendal. Bahkan salah satu di antara mayat itu terdapat mayat yang memiliki tubuh yang jauh lebih tinggi dari mayat lainnya. Hingga akhirnya dia pun menyadari sepenuhnya situasi saat ini. Apa? Tidak, katanya penargetan grup pedagang dimulai sejak 3 bulan yang lalu. Dan mereka tahu ada kota di tempat seperti ini. Gumam Nam Gong Mei yang terus memikirkan kemungkinan yang terjadi. Jin Hyo yang tidak tahu apa-apa juga dibuat begitu kebingungan dengan tingkah Nam Go yang tiba-tiba saja menjadi tidak tenang. Hei Jin Hyo, aku mau balik dulu, ucap Nam Gong Mei. Kenapa kak? Jawab Jin Hyo semakin bingung. Ada yang tidak beres, balas Nam Gong Mei yang terlihat sangat gelisah saat ini. Dan ya, ternyata sedari tadi ada tokek hijau yang telah mengawasi mereka dari atas pohon. Tokek hijau ini tentu saja adalah salah satu bagian dari para assassin yang telah dikalahkan oleh guru Gui Myeondok sebelumnya. Kak, kenapa mendadak ketakutan begitu? Tanya Jin Hyo yang juga jadi takut melihat tingkah Nam Gong Mei. Aku tidak main-main. Ayo kita kembali sekarang, Jin Hyo, jawabnya dengan tegas. Perasaan apa ini? Gumamnya yang semakin tidak tenang. Dan saat dia menoleh ke atas pohon, Nam Gong Mei membatu saking terkejutnya karena si tokek hijau itu sudah berada tepat di depan wajahnya. Nam Gong Mei tidak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya melihat kehadiran assassin tepat di atasnya. Mukanya ditutupi. Orang ini bukan bandit, gumam Nam Gong Mei. Jin Hyo, kaburlah sekarang juga, ucapnya dengan suara yang begitu gemetar menyadari orang di hadapannya saat ini merupakan seorang assassin terlatih. Jin Hyo tentu jauh lebih ketakutan dibandingkan Nam Gong Mei. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan keringat mulai membasahi wajahnya. Ini tidak mudah. Aku tidak bisa melawan seorang assassin, gumam Nam Gong Mei. Dia lalu meraih tangan Jin Hyo dan menariknya untuk berlari. Sementara si assassin hanya tersenyum dan tertawa melihat Nam Gong Mei berusaha melarikan diri. Dengan cepat, assassin tersebut sudah berada di hadapan Nam Gong Mei dan Jin Hyo. Seperti yang kita ketahui, Nam Gong Mei tidak akan mampu melawan para assassin tersebut. Setidaknya tidak dalam keadaan normal. Meskipun demikian, Nam Gong Mei tidak sedikit pun berniat untuk meninggalkan Jin Hyo. Yang ada malah sebaliknya, di pikirannya saat ini hanyalah menemukan cara agar dapat mengulur waktu untuk Jin Hyo bisa kabur. Akulah lawanmu, teriak Nam Gong Mei sembari maju menyerang assassin tersebut. Setiap ayunan pedang yang dilancarkan oleh Nam Gong Mei ke arah assassin, semuanya dapat dihindari dengan sangat mudah. Namun tentu saja mengalahkan assassin bukanlah tujuannya. Baiklah, larilah Jin Hyo, larilah sekarang, gumam Nam Gong Mei yang merasa sudah berhasil untuk memberikan waktu agar Jin Hyo melarikan diri. Namun sayangnya, tendangan yang sangat keras mendarat tepat di perutnya. Sebuah tendangan telak yang tidak hanya membuatnya memuntahkan darah, Nam Gong Mei terlempar cukup jauh ke belakang. Saat dia terhempas di tanah, Nam Gong Mei mengambil kesempatan untuk segera menstabilkan tubuhnya dan dapat bangkit lagi. Meskipun dia baru sekali terkena tendangan dari assassin ini, namun kondisi Nam Gong Mei sudah buruk. Nafasnya terengah-engah disertai rasa sakit yang teramat di perutnya. Siapa yang melawan siapa? Tak bisa aku percaya pasukan pertama kami dihajar habis-habisan oleh bocah-bocah. Ya, mungkin itu tidak penting sampai para bandit
ucap si assassin namun tidak menyelesaikan perkataannya. Dan ternyata selama ini assassin tersebut menyangka bahwa yang mengalahkan para bawahannya adalah Nam Gongmai dan teman-temannya. Meskipun assassin itu tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, Nam Gongmai sudah menyadari maksud dari assassin tersebut kalau penyerangan ini ternyata merupakan operasi dua arah. Pertama-tama, aku akan membunuhmu. Aku harus menangani penduduk desa dan grup pedagang setelah ini, ucap assassin tersebut. Nam Gongmai tentu menjadi begitu khawatir dengan keadaan para penduduk dan juga anggota grup pedagang. Nam Gongmai ingin menyalakan suara yang diberikan sebelumnya. Apapun yang terjadi, saat ini dia harus dengan cepat memberitahu instruktur Yang Jung-hyuk. Dengan suara tersebut, instruktur Yang Jung-hyuk pasti akan menyadari kondisi di sini yang sangat berbahaya. Namun saat dia akan menarik sumbu suara itu, dua buah tali dengan pencapi di ujungnya melesat sangat cepat, menahan kedua tangan Nam Gongmai yang membuat suara yang dia pegang sebelumnya terjatuh. Nam Gongmai saat ini tidak bisa lagi melakukan apapun. Pergerakannya benar-benar dihentikan. Terlebih, assassin lainnya kini juga telah datang mengepungnya. Situasi semakin menjadi buruk ketika suara yang terjatuh berguling hingga tepat di hadapan si assassin dan langsung menghancurkannya. Anggap saja orang ini adalah ketua assassinnya ya kawan-kawan ya. Tidak, ucap Nam Gongmai. Oh, jadi ini harapan terakhirmu ya? Dasar konyol, ucap ketua assassin. Lepaskan dia, ucap seseorang dari arah belakang yang mengejutkan Nam Gongmai. Namun dia semakin terkejut ketika menoleh ke belakang yang ternyata Jinho juga telah ditangkap oleh bawahan si assassin. Jinho, lepaskan anak itu, teriak Nam Gongmai pada ketua assassin. Sepertinya kau tidak paham situasimu sekarang ya, ucap si ketua assassin. Dia lalu melemparkan tali ke arah Nam Gongmai. Tali-tali atau rantai-rantai tersebut dengan cepat melilit tubuh Nam Gongmai hingga dia tidak bisa menggerakkan sama sekali kedua tangannya. Ketua assassin itu lalu menarik dan menggantung tubuh Nam Gongmai di atas pohon yang sebelumnya dia tempati untuk bersembunyi. Sepertinya aku terlalu skeptis. Ternyata kau bukanlah apa-apa, ucap ketua assassin itu setelah menggantung Nam Gongmai. Bergelantunganlah di sana dan pikirkan tentang seberapa lemahnya dirimu, lanjut ketua assassin itu. Si ketua assassin juga menyuruh bawahnya untuk langsung saja membunuh Jinho. Jinho yang tak berdaya hanya bisa menangis dan memberontak layaknya anak kecil pada umumnya. Nam Gongmai masih saja memohon agar Jinho dapat dilepaskan, padahal keadaannya saat ini tidak lebih baik dari Jinho. Kakak, ucap Jinho yang saat ini hanya bisa menangis dan memanggil Nam Gongmai. Lihatlah baik-baik, bukannya kau seharusnya merasa lega karena belum giliranmu, ucap si ketua assassin yang membuat Nam Gongmai menjadi semakin emosi. Assassin itu terus memprovokasi Nam Gongmai. Dapat dilihat dengan jelas raut wajah Nam Gongmai yang sudah benar-benar diliputi amarah. Apa kau putus asa? Atau kau mungkin merasa kesal? Tapi ya, mau bagaimana lagi? Lanjut ketua assassin itu. Sementara itu, Yureong masih terus memantau dan merawat kakek Jinhyo yang belum sepenuhnya membaik. Sang pengarang lagi-lagi memperlihatkan kita dengan mayat yang terdapat sendal di sebelahnya. Nara belum tahu ya, belum jelas apa maksud dari sang pengarang ini. Yang jelas, situasi Jinhyo saat ini benar-benar di ujung tanduk. Tangan besar assassin itu mencengkram leher Jinhyo dengan sangat kuat. Jangankan untuk berbicara, bahkan Jinhyo saat ini tidak hanya kesulitan bernafas, namun sepertinya dia benar-benar akan mati di tangan assassin tersebut. Mereka yang lemah selalu diinjak-injak oleh yang kuat. Kalau saja aku punya kekuatan, gumam Nam Gongmai yang tidak sanggup melihat pemandangan di depannya ini. Namun di saat yang bersamaan, energi Ki ungu yang tertanam di tubuhnya secara perlahan menghancurkan segel dan mulai tidak terkontrol. Baiklah kawan-kawan, mohon maaf berakhir lagi pertemuan kita kali ini. Bukannya apa ya kawan-kawan ya, soalnya untuk beberapa chapter selanjutnya akan sedikit panjang. Jadi biar part ini tidak gantung-gantung amat, makanya Nara cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas semua dukungan yang kawan-kawan berikan dan mohon maaf atas kekurangan channel Nara. Dan juga insya Allah untuk Raja Yokai hari Senin Nara up lagi season 2-nya setelah nabung chapter yang cukup banyak. Tenang saja ya kawan ya, Nara juga belum baca kok. Biar lebih dapat lah feel-nya nanti ketika Nara buatkan alurnya. Oh iya, satu lagi kawan-kawan, untuk gabungan partnya itu insya Allah di hari Jumat atau di hari Minggu ya kawan-kawan ya. Intinya tunggu 5 part dulu baru Nara satukan lagi. Sekali lagi, saya Nara mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua. Salam hormat saya untuk kalian semua. Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.